Kemarin saya sudah mengulas sedikit cryptocurrency dan sekarang saya akan mengulas tentang blockchain. Apakah blockchain ini termasuk ke dalam cryptocurrency? Let's go. Welcome back to my channel. Halo everyone, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Salam hangat bagi kalian semua dan berjumpa kembali lagi dengan saya Pesal. Oke guys, sedikit kata-kata motivasi buat kalian hari ini. Kesalahan terburuk kita adalah ketertarikan kita pada kesalahan orang lain. Blockchain. Buat kalian yang mungkin sulit memahami apa itu blockchain, ini mungkin bisa menjadi perumpamaan yang lebih mudah untuk dimengerti. Anggap saja blockchain ini seperti internet. Kalau kita ingin mengakses Google, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, pasti butuh koneksi internet. Setuju? Di internet ada banyak sekali database atau stok informasi. Misalnya seperti gambar di Google Image, artikel di website, atau video di YouTube dan TikTok. Semua ini adalah database yang ada di internet dan disimpan di tempat yang dinamakan server. Server ini digunakan oleh banyak orang, tentu perlu sebuah perawatan. Nah, pemilik server biasanya yang melakukan. Dalam kasus ini ada perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook, dan TikTok yang memelihara server mereka agar terus bisa digunakan. Ini disebut dengan server tersentralisasi atau terpusat. Kalau server pusatnya mengalami kekacauan, tentu kita semua juga akan merasakannya. Misalnya websitenya nggak bisa diakses atau lemot. Blockchain juga hampir mirip loh. Blockchain adalah serangkaian data dan informasi yang dikelola oleh program komputer dengan menggunakan prinsip kriptografi atau transkripsi. Ilustrasinya begini. Kita pasti pernah menonton serial Harry Potter. Pada seri itu ada salah satu karakter villain utama yaitu Voldemort yang memecah bagian dirinya ke dalam 7 Horcrux. Nah gini, cup, diari, loket, cincin, diadem, dan Harry Potternya sendiri. Ini agar dia tidak dapat dimusnahkan dan dapat bangkit kembali apabila jiwa aslinya mati hanya dengan bermula dari salah satu Horcrux. Blockchain juga demikian, jaringannya tersebar pada jaringan aktif yang tersedia menanggung hash power dan membuat jaringan blockchain terus berjalan. Di antara jaringan aktif ini ada para miner atau penambang yang kemudian mendapatkan reward secara otomatis dari sistem yang sudah didesain karena telah menyelesaikan transaksi pada blockchain. Dengan sistem blockchain sulit untuk memanipulasi jaringan yang ada, namun tetap ada resikonya. Seperti halnya Horcrux tadi, setiap transaksi yang terjadi di blockchain akan dikonfirmasi ke beberapa jaringan lain. Apabila terjadi kejanggalan di satu titik disebut dengan node dan tidak sesuai dengan node yang lain pada saat proses konfirmasi, maka transaksi apapun yang terjadi di sana akan batal dan kembali seperti semula. Setiap transaksi yang tervalidasi berhasil akan terus dilanjutkan sehingga membentuk seperti rantai yang tidak putus. Itulah kenapa namanya blockchain atau rantai blok. Seluruh informasi ini kemudian terus meluas dan digunakan sebagai database yang lebih besar lagi. Tidak hanya sebagai transaksi keuangan, melainkan juga stok barang, pengiriman hingga kepemilikan terhadap suatu aset fisik yang lain. Makanya ini membuat blockchain seperti jaringan tidak terpusat desentralis menjadi efektif. Banyak orang bingung membedakan antara blockchain, hack, dan exchange hack. Itu adalah dua hal yang berbeda. Ketika kita berbicara tentang exchange hack, kita berbicara tentang platform yang diretas. Ini bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki data ataupun sudah mengumpulkan informasi tentang kelemahan keamanan dari exchange ini. Sedangkan blockchain itu diretas tidak sendirian. Mereka harus mengumpulkan tenaga ribuan atau bahkan ratusan ribu tenaga komputer untuk menguasai lalu memanipulasi jaringan yang ada. Sehingga pada dasarnya apabila semakin banyak miners dan stakers, kesempatan para hacker untuk meretas blockchain akan hampir mustahil. Adapun untuk kelebihan blockchain sebagai berikut. Yang pertama, sistem lebih transparan. Blockchain merupakan salah satu teknologi yang efektif dalam menyimpan jejak informasi dan transaksi. Bahkan sistemnya terbukti lebih aman dan transparan.
Dalam artian transparan di sini yaitu saat berlangsung public akses tersebut dapat dilihat oleh seluruh pihak tanpa perlu login, sehingga informasi atau dana apapun yang dimiliki pengguna tidak akan dapat digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Hal ini sangat berbeda dengan sistem perbankan. Keamanan data lebih baik. Kelebihan yang kedua adalah proteksi data yang lebih baik dibandingkan lainnya. Database blockchain bersifat update only sehingga hanya bisa menambah namun tak bisa diperbaiki sistem blockchain sehingga sulit ditembus oleh para peretas maupun hacker. Audit lebih baik. Kelebihan yang ketiga yaitu audit yang lebih baik. Maksudnya blockchain ini dapat memungkinkan pengguna mengetahui jejak audit aset yang dimilikinya sehingga resiko terkait penggelapan dana pengguna dapat diminimalisasi. Mencegah adanya biaya middleman. Kehadiran blockchain ini secara tidak langsung dapat meniadakan biaya middleman atau seorang perantara calo yang terkadang menambah biaya transaksi. Dengan adanya blockchain, seluruh kegiatan pencatatan dan verifikasi data menjadi terarah dan bersifat kekal. Yang kelima, transaksi lebih efisien. Dengan adanya blockchain, transaksi dapat diselesaikan dalam hitungan menit, bukan hitungan hari lagi. Tidak seperti sistem perbankan yang sangat terbatas. Teknologi blockchain ini dapat dioperasikan sepanjang tahun tanpa henti, sehingga blockchain ini membuat transaksi lebih efisien. Yang terakhir, penyimpanan data lebih fleksibel. Teknologi blockchain ini membuat penyimpanan data lebih fleksibel karena blockchain dapat menyimpan data apa saja sesuai bidang yang diimplementasikan. Misal seperti riwayat pengobatan pasien rumah sakit, sertifikat tanah, dan kepemilikan rumah, bahkan kontrak pekerjaan dapat disimpan dalam blockchain. Adapun untuk kekurangan blockchain sebagai berikut. 1. Biaya yang mahal. Walaupun teknologi blockchain ini dapat menurunkan biaya transaksi, namun proses kustomisasi sistem ini hanya dapat dikerjakan oleh beberapa orang saja. Teknologi yang tergolong baru ini masih memiliki sedikit tenaga ahli di bidang blockchain. Hal inilah yang membuat proses pembuatan sangat mahal. 2. Tidak ramah lingkungan. Apabila kita melihat pada Bitcoin mining atau penambangan Bitcoin, tenaga listrik yang dikonsumsi oleh komputer super canggih tersebut sangatlah besar. Anggap saja satu buah komputer bisa menggunakan sumber daya setara dengan 100 komputer biasa pada umumnya. Sehingga banyak para pencinta lingkungan yang menyadari dan memprotes kepada penambang Bitcoin karena proses penambangan yang dianggap tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, sarana kejahatan. Walaupun keamanan data sangat terjaga rapi dalam sistem, namun tidak menutup kemungkinan teknologi blockchain dapat disalahgunakan sebagai sarana kejahatan, misal seperti transaksi jual beli secara ilegal, pendanaan terorisme, dan pencucian uang. Kurang lebih seperti itu apa itu blockchain. Dan jangan pernah berhenti belajar dari siapapun meskipun kita harus membayar atau gratis, dan kalian harus pas diri kalian untuk menjadi lebih baik, maju lagi, jangan minder, tetap percaya diri, buktikan bahwa kalian bisa. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika ada kekurangan maupun kelebihan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan tunggu video saya untuk yang selanjutnya. Apabila kalian punya masukan atau kritikan, kalian bisa komen dan jangan sungkan-sungkan. Dengan kalian memberi masukan berarti kalian sudah mensupport saya supaya channel ini lebih berkembang, lebih baik dan maju lagi. And see you next time.